Krisna Siwa. Nah, kali ini di video ini aku akan ngobrol-ngobrol santai lah tentang sejarah dari Vespa Super 66 tahun 66. Jadi aku di sini bakal nanya-nanya dan ngobrol santuy sama yang memang suka Vespa dan mungkin dia tahu sejarahnya, mungkin dia suka Vespa itu karena apa. Nah, jadi kita langsung aja tanya-tanya sama orangnya. Oke? Ini dia orangnya. Halo. Kalian udah tahu lah dia itu siapa? Pasti ada yang tahu atau belum, nggak tahu juga sih. Langsung aja tanya. Kamu tahu? Ngobrol. Cek aja di IG. Hah? Cek di IG. Cek Indra Semara Putra. Indra Semara Putra apa Semara Putra berapa? Enggak. Indra Semara Putra. Indra Semara Putra. Oke, Kak Indra. Iya, gimana? Hui. Sehat kan? Sehat. Jadi mau tanya-tanya nih sekilas tentang Vespa. Wah, saya baru beli Vespa ya. Enggak, cuma baru ngerikan aja restorasi. Oh, restorasi. Ini Vespanya di mana, Kak? Ini aku dapat di kebetulan orang Jimbaran yang punya. Orang Dan Jimbaran. itu pun dia dapatnya Jimbaran itu di mana ya? Hah? Di mana? Jimbaran itu di ujungnya kota Bali ya. Ya. Ujungnya Bali katanya. Ini ujungnya Bali. Ujungnya kota Bali. Iya. Nah, ini aku nih lagi buat konten tentang apa namanya sih, mau nanya tentang motor-motor klasik ya. Yang di konten kali ini kebetulan Kak Indra baru beli motor Vespa klasik yang zaman dodol. Beda sih sama zaman sekarang Vespanya ya. Ya mungkin itu inovasi dari brand Vespa yang tersebut. Benar. Nah, sekarang tentang Vespa tahun 66, Vespa Super ya Kak ya namanya? Iya, udah Super 66. Jadi Vespa Super 66 ini merupakan salah satu varian skuter buatan Piaggio, benar? Iya, Kak? benar. Benar Kak ya? Yang cukup populer di Indonesia. Itu Super 66 itu dia keluaran generasi pertama itu Kak. Oh, keluaran generasi pertama. Terus yang kedua apa Kak? Itu ada di Vespa Sprint juga ada. Oh, Sprint ya. Oh gitu. Maksudnya dalam artian dia generasi pertama itu dia kita bisa bedakan di lambangnya, lambang logonya ya. Itu Logo ya? dia masih dicoret kalau Super 66. P-nya dicoret gitu. Iya, P ada strip gitu. Oh gitu. Itu kenapa menandakan- dicoret Kak? Kenapa? P-nya itu kenapa dicoret? Itu buatan pabrik itu dicoret deh. Oh gitu. Oke. Kalau misalnya salah mohon Oh gitu ya, benar-benar. Nah, varian ini merupakan sebuah media awal otomisasi pertama kali di dunia yang dibuat oleh Piaggio. Benar nggak sih Kak? Benar. Benar ya. Benar. Ya oke. Kenapa sih Kak Indra tuh suka banget sama motor Vespa klasik ya, bukan yang baru gitu? Kenapa sih suka gitu? Kalau untuk suka di motor klasik, kembali lagi ke jiwaku sendiri, aku senangnya itu yang emang benar-benar berbau klasik gitu. Oh. Nah, kenapa Dia bisa dibawa ini Kak? Iya. Tapi emang aku gak terlalu tahu tentang Vespa sebenarnya, tapi ini aku menjelaskan yang aku tahu aja ya tentang Vespa Super, dan aku ingin juga memberitahu Kak Siwa ya sekedar tahuku tentang Vespa Super ini. Super 66 ya. Iya, Jadi Vespa Super 66 itu dibilang dari tahunnya 1966, benar kan? Benar. 1966 itu tahun dia. Ya, oke. Nah, tadi Gimana pertanyaannya kecintaannya? kecintaannya ya. Kecintaannya itu Klasik. pertama dari segi body itu aku seneng banget, bodinya klasik. Habis itu yang kedua itu di mesin enggak terlalu rewel. Nah, kenapa aku bilang enggak terlalu rewel? Karena di sana part ya untuk Piaggio Vespa itu dia nggak terlalu ribet Kak. Oh, gitu ya? Iya. Oh. Misalnya nih, kalau misalnya kendala di Vespa itu kurang lebih selama aku bawa Vespa itu paling nggak di pengapian sama di busi. Oh, pengapian Iya. busi. Jadi worth it nggak sih bawa Vespa jadul ini ke apa namanya, ke jarak
tempuh yang sangat jauh, misalkan dari Tabanan ke Singaraja atau Tabanan ke Negara atau kemana gitu yang jauh-jauh lah. Kalau yang jauh masih di ruang lingkup Bali, maksudnya nggak jauh ke seberang pulau itu, aku bilang masih worth it banget. Oh, masih. Nah, dalam artian kalaupun misalnya di seberang pulau juga bisa kok, itu worth it banget mesin Vespa itu, tapi itu udah kebanyakan udah di restorasi. Nah, kan pertama ini Vespa Super atau Vespa yang lama-lama itu kan dia masih pengapiannya pakai gini kan, platina. Oh, platina. Ya, kebanyakan orang sekarang sudah pakai CDI namanya, biar itu ya biar pengapiannya mungkin tambah besar, ya mungkin bagus. Tapi jarak jauh gitu ya. Tapi ada juga yang emang masih platina, cuman di kota hati apanya lah itu dan bisa nembus keliling Bali gitu loh. Oh gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu keadaan Vespa itu sedemikian rupa kalau kita nggak nyobain langsung dulu kan. Kita rasain dulu gininya. Kita harus rasakan. Iya, rasakan. Iya, bener Jangan lupa perasaannya. Iya. Di situ aku senang keunikan dari Vespa itu dipandang sama orang-orang. Jelas. Pasti ya. Kak? Pasti. Oh. Pasti. Kenapa Kak? Kenapa bisa dipandang sama orang-orang? Mungkin- Dari mana Kakak tahu bahwa misalkan nih Kakak bawa Vespa aku dilihatin nggak ya? Aku dilihatin masa kayak gitu? Enggak. Itu pas ini kejadian udah pertama kali aku punya Vespa. Aku beli bensin di salah satu pom bensin. Di sana aku ngerasa kok kayak diliatin terus gitu. Nah, ada yang salah gitu. Ya. Baru aku ngisi bensin dan selesai ngisi bensin, aku disamperin sama bapak-bapak. Terus aku kira mau diapain gitu. Ya. Ya ternyata. Ternyata. Ternyata itu ditanya. Ditawar. Oh. Ditanya, ini Vespanya tahun berapa ya? Kayak gitu lah ditanya. Habis itu mesinnya masih bagus, masih halus, dapat dari mana kayak gitu. Ya umumnya lah ya. Habis itu kalau aku sama pergi sama temen-temenku nih, dia emang pakai Honda Jepang Honda yang baru-baru, dan aku nyempil di sana, masukin Honda Vespa klasiknya, dan super. Dia tuh nggak bakal kalah sama Honda yang baru. Oh gitu. Karena yang pasti titik fokusnya itu pasti ada yang di klasik gitu. Oh di klasik. Iya, itu kelebihannya yang aku tahu. Sama kayak mobil juga gitu ya. Bener. Klasik sekarang tuh, wih, harganya gila-gila. Umur berapa sih Kak sekarang kalau boleh tahu? Sekarang 17 tahun plus 1 plus 2. Satu dua. Iya. Ya. Ya segitulah. Oh gitu lah. Ya 20. Ya tapi sebenarnya kembali lagi ke Vespa. Jadi memang benar kalau misalkan kita kita misalnya jalan-jalan sama teman-teman udah bawa motor-motor yang baru, misalkan Vespa yang baru-baru nih, yang new Vespa gitu, kayak Piaggio apa segala macam. Jadi kita nyempil satu Vespa klasik, pasti itu yang disorot karena ya emang sejarah Kelebihannya dan dia kelebihannya bisa. itu beda ya, beda banget ya, benar. Nah, jadi kecintaan Kakak terhadap Vespa itu dari segi bodi Kak ya? Dia dari segi bodi, Jadi dari segi mesinnya juga benar sangat kuat ya, meskipun Vespa jadul. kuat sih, dalam artian kuatnya itu kayak gini Kak. Kalau mesin Vespa itu dia nyaman, dia nggak terlalu kencang, nggak terlalu. Ya kalau misalnya aku berbicara dengan Vespa yang originalnya yang baru maksudnya? Enggak, maksudnya yang original, yang belum dia apain Restorasi mesinnya gitu ya. restorasi gitu. Dia tuh nyaman banget. Nah, kalau kita pakai Vespa yang klasik itu kita emang merasakan gitu loh. Kayak kita tuh menemukan titik feel kita membawa Vespa tuh ya dengan cara pelan-pelan, dan kita sambil santuy gitu kan. Nah, ya aku juga mau ngasih tahu ke kakak juga yang mungkin belum tahu ya tentang mesin Vespa itu. Mesin Vespa itu dia dicampur oli atas jadinya. Di atas Dia punya oli bawah, oli mesin itu. Nah, dan ada oli atas juga kita
setelah kita ngasih bensin atau sebelum kita isiin dulu oli di dalam tangki ya. Sebelum ngasih bensin kita isi oli dulu. Itu boleh atau juga isi bensin, isi oli boleh juga. Kayak dicampur berarti ya. Iya, dicampur semua Nah, oli. kalau takarannya itu gimana Kak? Itu Kita isi oli itu apa? per liter. Oh 1 liter. Ya 1 liter, 1 liter untuk maksudnya 1 liter bensin atau 1 liter 1 liter bensin. Oh 1 liter bensin. Ada takarannya. Baca. Jadi aku punya takaran buat oli itu ya, yang di sana ada 1 liter untuk bensin ya. Di takarannya itu ada 1 strip, 2 strip, 3 strip sampai 5 strip lah. Nah jadi kita tahu loh takaran bensin 1 liter itu berapa strip. Nah dan misalnya kalau kita perjalanan jauh, kita harus lebihin oli Kak. Olinya. Ya, kenapa? Karena mesin Vespa itu dia tuh kadang cepat panas gitu Kak. Oh. Jadi biar mesinnya itu nggak kering, kan seharusnya itu dia butuh oli yang lebih ekstra gitu Kak. Jadi di jalan-jalan itu dia biar nggak kepanasan, biar nggak kerak dia di dalam mesinnya. Jadi kita tambahin lagi 1 strip untuk jaga-jaga di jalan gitu. Tapi jangan kebanyakan juga. Olinya. Iya, karena kalau kebanyakan juga di busi dia kalahnya juga. Oli kalahnya di busi. Ya, busi Berarti kita misalkan nih kayak mau perjalanan jauh itu kita harus Setir. ada stok kayak busi. benar Benar ya? Benar. Karena memang ya namanya motor jadul juga pasti ada juga kelemahannya atau kelebihannya kayak gitu. Jadi kalian harus ready sama busi dari motor itu. Habis itu ready juga oli. Harus itu. Itu harus ready. Itu Jangan lupa juga harus ready gitu Kak. Bensin harus ready juga. Kalau nggak itu nggak bisa Pinggir jalan lah. Ya. Benar itu. Benar sekali. Jangan lupa juga yang bawa harus isi bensin juga. benar. Biar nggak terperang, biar nggak jatuh. Ya, biar ada Jatuh bangun aku. Aduh. Mengejar Nah, di sini aku punya Super 66. Aku habis restorasi, repaint ulang catnya, aku ganti part-part ya yang perlunya perlu diganti. diganti, aku ganti. Ya. Kenapa aku repaint? Kalau dibilang sama orang-orang, biarin aja Kak, kembali ke originalnya, biarin aja segitu ini. Balik lagi di nyamannya orang sendiri. Ya. Nah, kalau aku senangnya itu yang rapi, tapi dia looknya masih original, habis itu masih good looking di Vespa itu loh. Biar kita tuh bisa nyaman untuk naikin, ngendarain, dan kita bisa sayang sama motornya. Sayang sama motornya gitu Kak ya. Iya, sayang Kalau sama sebelumnya motornya. punya pacar atau enggak Kak? Aku udah punya. Iya. Tapi enggak berapa kan enggak sama sih sayangnya motornya sama pacarnya atau gimana? Oh, untuk masalah itu mungkin gimana ya? Ya, kita harus bisa bagi-bagi sayang gitu loh. Iya benar. Enggak ke motor aja, kita harus ya namanya kita punya pendamping hidup kan artinya ya. Nah, di Vespa itu aku repaint cat di salah satu bengkel yang di Denpasar. Hasilnya itu ya bisa dilihat nanti. Nanti kita Ya. tunjukin videonya nih Kita tunjukin ya tentang Vespa-nya dia kayak gimana. Habis Vespa itu- ini. Habis itu aku tambahin di sana box depan aku tambahin di Super 66 itu dia kalau originalnya itu nggak ada nggak ada box depannya. Oh ya. Nah, kenapa aku tambahin? Karena aku berpikir aku ngasih ban tubles, ngapain juga aku ngasihin ban serep di depan? Seharusnya kan itu tempat ban serep kan? Oh ya. Nah, Di bagasi depan itu ya? Iya, harusnya isi ban serep. Tapi aku nggak isiin karena aku udah pakai ban tubles. Jadi ngapain berat-beratin motor jadi gitu. Oh. Makanya aku tambahin box, aku pilih box dari SIP yang punya. Habis itu di engrave aku pakai yang ori yang belas ya, yang udah ada nama pecorannya juga. Handle aku pakai SIP. Sebenarnya aku punya engrave-nya juga SIP, tapi aku nggak pasang karena aku lebih kayak
udahlah biarin aja biar good lookingnya itu ke orinya gitu. Originalnya. Ya, Tapi ada kesan racingnya kayak gitu. kesan racingnya Iya. ada, kesan originalnya ada ya. Benar. Gimana aku bisa menyelarasin antara racing sama original kayak gitu Kak? Iya benar. Ya emang harus kayak selaras gitu. Dia harus selaras, Ya, sama kayak selaras. pasangan kita sama motor kita kan. Iya. Seperti itu aku aku udah pakai jok panjang. Nah itu Emang sebelumnya nggak panjang gitu kan? enggak Original. Vespa original itu dia joknya itu pisah. Oh, Iya, oh bisa, iya, bisa. ya. Hmm. Ya benar. Itu kenapa aku pakai yang jok panjang karena biar nyaman kan, biar untuk boncengan sama pasangan kita kan lebih enak gitu kan, biar nyaman gitu. Iya, iya. Habis itu aku jok, aku pakai SIP juga yang punya, ya kalian tahu kan SIP headline. Mumpung belum panjang ini ceritanya. Nah, dari tadi kakak nyebutin SIP. Mungkin teman-teman di sini juga belum tahu, Kak, di teman-teman kita ini SIP itu apa, Pak? Oh, SIP Bisa nggak dijelasin? Apa boleh nggak dibocorin SIP itu? Nah itu merek untuk gimana ya? Itu merek dari Italia Kak. Dia punya support barang-barang Vespa itu dari Italia. Kenapa SIP ini kayak jualan atau Iya, atau apa? ya produk ya SIP. Oh gitu. Nah, dari mana? Dari Italia atau emang Indonesia gitu? Dia dari Italia Kak. Oh Italia. Iya. Oh ya. Dari Italia, dan itu pun barang semua ya bisa dibilang SIP itu enggak dalam artian dia itu ya dibilang 90% ya 80% lah dia tuh masuk ke orinya Vespa gitu. Oh pokoknya SIP ini khusus untuk Vespa. Apa ada Part motor lain? kalau misalnya khusus Vespa di Indonesia sekarang dan motor yang namanya dan motor itu Dan untuk motor. dia tuh kenapa dulu kan Vespa itu dirakit di sana di luar negeri Kak. Ya. Nah di situ sekarang dirakit di Indonesia, habis itu dikasih nama dan motor Ya. karena udah buatan Indonesia. Oh. Nah dan motor itu emang murni dari Indonesia. Nah kalau nggak salah sekarang dan motor itu kayaknya udah gini Kak, udah dilempar lagi orang Italia tuh apa gitu, pokoknya lagi ngambil sekarang dan motornya. Dan motor. Tapi ini nggak tahu juga ya. Mungkin kalau orang teman-teman Vespa tahu bisa di Ya komen aja Komen. di kolom kalau komentar. misalnya cerita salah atau apa share kita maaf. komen, kita saling sharing. Ya, Bener kan Kak? Benar. Kita sharing. Ya. Takutnya ntar aku salah tuh di mana. Ya benar. Ya sama-sama belajar. Nah, habis itu headline aku masih pakai yang awalnya itu. Habis itu stop lamp aku pakai Bosata. Bosata. Iya, Bosata juga itu. Habis itu ban Pirelli SL26 itu aku pakai udah biar kesan good racingnya itu dapat gitu. Tapi aku nyamannya tuh biar yang aku bilang tadi biar selaras gitu loh antara road race sama racing. Biar nggak terlalu kesan racing tapi mesinnya standar gitu. Karena ini mesin gue mesin standar semua. Oh, standar Ya, sih. mesin standar. Tapi worth it banget pakai jauh-jauh. Benar. Nah untuk kisaran harga ini Kak, kisaran harga Vespa Super tahun 66 itu berapa Kak? Boleh nggak kita bocorin sedikit sama teman-teman? Jadi siapa tahu teman-teman yang nonton ini, jadi kayak, wih, ini bagus nih kayak aku pakai Vespa, aku pingin deh beli Vespa. Ya, Ya mungkin kisaran aja range ya, harga. jadi gini Kak, kalau di Vespa nih, kalau aku bilang di Vespa itu dia itu nggak bisa nentuin budget berapa range-nya, berapa pasaran harga Vespa itu. Karena apa? Karena Vespa itu kebanyakan yang beli kolektor, Oh gitu. banyak kan beli suka, banyak kan beli itu dia emang hobi. Ya, itu. Nah, kalau dibilang harga kisaran, kalau harga kisaran pasarannya Super 66 yang itu yang aku bilang bahan Super 66 itu mencapai harga 15 juta. 15 juta Untuk di tahun 2020. Iya, habis itu sekarang
kembali lagi misalnya kalau yang udah bagus, yang udah di-repaint tapi part-partnya itu benar dalam artian yang kayak punya aku itu aku udah pakai SIP, habis itu Bosata, apalagi yang masih ori itu mahal, bisa sampai 25 juta gitu harganya Kak. 25 juta. Bener, itu kisaran harga, tapi tergantung lagi ke hobi orang, habis itu kesukaan orang itu gimana. Bisa jadi loh Vespa, sekarang kayak Vespa small frame, ini kan ada dua tipe Vespa, small frame sama large frame. Ini kan yang Super Nami udah termasuk large frame, yang small frame itu kayak BTS, Darling. Nah, kakak tahu nggak harga Darling itu berapa? Nah, saya nggak tahu. Itu harganya 150 juta loh. Damn. 150 juta. Harga motor Vespa jadul segitu teman-teman. Iya. Ya ampun. Itu emang Coba bandingin sama Vespa sekarang. Nah, BTS itu kisaran harga kalau paling bahan paling di 28, dia sampai 40-50 lah. 50 juta. Iya benar. Ya, Wow. tapi kembali lagi ke part-part yang kita pakai gitu. Nah, jika kita part-partnya yang biasa-biasa aja, mungkin kemungkinan ya standarnya pasaran Vespa aja kayak gitu. Vespa dari apa? Darling. 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 Nah, Darling. Pantas mahal Kak karena Darling. Darling. Enggak. Jadi mungkin tipe Vespa. Iya, Vespa. Vespa. Apa namanya? Nama Darling. Tipe ya. Jadi kayak ada Darling, ada BTS, ya. ada juga Spring kayak gitu. Nah, jadi Darling itu yang lebih mahal kayak dari Iya, Vespa lainnya. Oke. Dan kenapa Vespa itu mahal sekarang? Karena bisa dilihat sendiri, bisa dicek. Piaggio nggak ngeluarin Vespa klasik lagi Kak. Dia sama kayak Volkswagen, VW, dia tuh nggak bakal ngeluarin yang namanya body yang seklasik itu nggak mau Kak. Pasti yang baru-baru semua itu. New ya. Iya, new model. body, new Ya, model. ya benar-benar. Nah, jadi untuk mungkin di Indonesia atau khususnya di Bali, ada nggak sih di Bali itu memang orang kolektor gitu masih kayak emang Banyak di Bali. Oh. Ya. Eh, Tapi aku sempat lihat di Aceh juga, itu di Bali juga ada orang yang banyak kok kolektor nih. udah kolektor. Wih gila tuh, kalau udah kolektor ampun dah. Oh, ampun. Mungkin rumah bisa villa gitu punya kalau punya motor Vespa Aduh. 10 aja yang Darling itu. Aduh. Ada mungkin nggak sih pesan-pesan atau motivasi nih buat teman-teman kayak emang yang pesan-pesan buat teman-teman yang pingin beli Vespa atau kayak aku suka Vespa baru Yeah. suka gitu loh. Apa sih ada pesan-pesan nggak sih Kalau buat teman-teman? pesan-pesanku sih buat kalian yang baru untuk mengenal Vespa yang lama khususnya, Ya. kalian kalau emang mencari Vespa ya kalian harus pilih dulu karena ada jenjang-jenjang untuk kita tuh tahu Vespa. Nah, kalau aku saranin kalian beli Vespa yang tahunnya emang agak mudaan, di misalnya Vespa PX, Di tahun Diesel berapa tuh, Kak? 2000-an, dia 2000-an udah. Dia kenapa itu? Karena dia ya yang bisa dipakai CDI juga biar biar kalian itu nggak khawatir kalau mogok di jalan tuh apa yang harus aku lakuin kayak gitu. Nah, kalau yang memang udah kalian udah memahami Vespa itu ya udah kalian mau cari tahu tahun yang lebih tua gitu. Nah, kayak ini boleh aja. Jadi kayak kalian mau mengenal Vespa dulu ya cari yang jadi mesinnya itu yang udah CDI gitu kan ya. Ya, pokoknya yang bagus lah gitu mesinnya. Kenapa aku nyaranin di 2000 ke atas itu karena emang dia tuh awal baru Vespa itu di tahun situ. Dia udah ya cc-nya udah besar, ya. Udah pakai starter tangan, udah pakai aki lah gitu. Jadi kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu dia nggak pakai slinger gitu. ya masih slinger. Buat pesan kalian juga jangan malu untuk kalian bawa motor klasik, motor jadul, Ya. karena klasik itu nggak ada harganya men. Nggak ada harganya. Iya. Kalian beli Vespa seharga misalnya gue bilang harganya rendah, kalian restorasi kalian ini nggak tahu kan, misalnya kolektor beli atau apa dihargain 90 juta gimana? Ya
Ya kayak gitu atau makanya kalian jangan pernah malu dan kalian jangan pernah untuk setengah-setengah. Dalam artian kalian beli Vespa, kok mati-matian mau gini aku jual aja. Jangan pernah gitu. Karena apa? Karena Vespa itu dia itu juga. Nah misalnya kalau kepepet gimana Kak? Kalau kepepet, Ya. kepepet apa nih? Maksudnya kepepet emang butuh uang atau apa kan ya otomatis kan kita jual atau gimana gitu. Nggak ya? Itu tergantung lagi ke Oh, iya. ekonomi orang gitu. Ya, benar. Kalau bisa jangan gitu. Iya, kan? kalau bisa jangan. Kalau bisa Emang apa sih nggak boleh? Itu kayak kalian tuh invest. Benar nggak sih? benar Invest. invest. Sama kayak tanah lah sekarang. Ya kan? Karena motor tua itu semakin lama, semakin klasik, semakin mahal. Oh, motor tua, mobil tua sama aja. Semua kan? sama. Tapi tergantung, ada tipe-tipenya. Ya. Tahun ini nggak sembarang mobil tua, nggak sembarang motor tua itu bisa mahal. Ya, jadi beberapa emang ada tipe yang untuk Benar, bisa benar. melejit harganya gitu kayaknya range harganya gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu bincang-bincang sama Kak Indra. Jadi tentang Vespa Super 66 ini, karena emang Kak Indra ini emang hobi banget. Hobi ya, Kak, ya? Iya. Bukan kolektor Belum, jangan ya. belum sampai di sana Ya, ya. siap-siap ya, benar Kak Indra. Oke. mulai. Oke, mungkin itu pesan-pesannya Kak Indra buat yang baru-baru mau buat apa namanya suka Vespa ataupun pingin mencoba untuk memulai membawa motor Vespa Super di tahun 66 atau tahun berapalah pokoknya itu tadi sarannya, pesan-pesannya juga. Jadi sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa juga di subscribe teman-teman. Dan jangan lupa juga di share. Habis itu di like videonya, tontonin terus. Jangan lupa komentar juga ya. Komentar. Kalau misalnya ada salah atau Salah apa, atau apa. kritikan lagi Dan, nggak apa. mungkin kalian mungkin ada ide-ide aku buat konten apa lagi, kalian tulis aja di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu. Thank you. Enjoy.